Grafo Lovers, kali ini kita akan bicara tentang profesi salesperson atau tenaga penjual yang secara spesifik menghadapi kondisi bisnis tekanan tinggi atau kita sebut sebagai high pressure salesperson. Siapa sih salesperson yang masuk dalam kategori merasakan tekanan tinggi dalam bekerja dan mencapai target? Jenis produk atau jasa apa yang mereka pasarkan? Salesperson yang merasakan tekanan tinggi dalam bekerja adalah mereka yang memasarkan produk-produk atau jasa yang mempunyai 3 unsur sebagai berikut. Pertama, produk atau jasa yang level know-how-nya di masyarakat luas masih terbatas atau belum banyak diketahui. Unsur kedua, bentuk produknya lebih bersifat intangible atau bukan barang yang terlihat nyata. Unsur yang ketiga, manfaat atau kita sebut sebagai tingkat return atau pengembalian atas investasi di produk tersebut mengandung ketidakpastian dan sangat terpengaruh oleh fluktuasi kondisi ekonomi atau situasi global. Ya, salah satu produk yang sampai saat ini know-how-nya masih terbatas di masyarakat adalah produk keuangan, baik yang konvensional maupun yang digital. Produk-produk ini antara lain investasi di pasar modal, misalnya jual beli saham, investasi berbagai jenis reksadana, valuta asing maupun kripto. Memang ada produk perbankan yang jauh lebih baik pemahamannya di masyarakat luas, misalnya deposito berjangka. Karakteristik produk keuangan non-bank seperti saham, reksadana, falas, aset kripto memang adalah produk investasi yang tidak selalu menghasilkan keuntungan seperti halnya produk time deposit perbankan. Bahkan ketika melakukan produk pemasaran atau penjualan produk reksadana, para agen pemasar atau manajer investasi dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjanjikan tingkat pengembalian atau return kepada nasabah. Return investasi di produk-produk tersebut cukup fluktuatif, apalagi jika dibandingkan dengan investasi di produk properti atau produk time deposit yang sudah pasti dan juga sudah lebih banyak diketahui masyarakat. Return produk-produk keuangan di atas sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, kenaikan harga komoditi, bahkan dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global. Informasi bisa berubah dengan cepat, isu makro baik dalam negeri maupun luar negeri sangat berpengaruh pada pergerakan harga dan menjadikan pengembalian investasi pada produk-produk tersebut berfluktuatif. Nah, karena know-how oleh masyarakat masih sangat terbatas sehingga target market juga lebih terbatas. Ditambah lagi resiko fluktuasi harga sehingga return juga menimbulkan ketidakpastian. Maka orang yang berprofesi sebagai salesperson produk investasi pasar modal menghadapi tekanan yang tinggi karena harus menyampaikan dan meyakinkan kepada pembeli bahwa produk jualannya menarik. Tetapi tipikal orang seperti ini tetap ada. Mereka tergolong individu yang senang pada tantangan atau kita kenal dengan istilah adventurous. Mereka seperti para petualang yang menganggap hidup adalah keberanian. Hal yang sebagian besar manusia takut melakukannya, mereka senang melakukannya. Hidup menyukai tantangan dan mereka adalah orang-orang yang yakin dalam mengambil keputusan. Ciri-ciri orang adventurous adalah dia non-konformis. Dalam arti dia tidak mengikuti cara orang lain. Dia punya cara, menemukan cara tersendiri dan kadang-kadang anti mainstream. Dia juga menyukai tantangan, berani, antusias, optimis, punya kemauan tinggi, dan jeli melihat peluang, persuasif, serta senang keberagaman. Dia juga jarang menyesali apa yang sudah dilakukan. Karena dia punya tekad, dia ekstrovert, self-centered, senang pada keberagaman, persuasif, proaktif dan reaktif, percaya diri, serta mandiri. Melalui grafologi, kita akan mengenal tulisan orang yang memiliki karakter adventurous. Coba perhatikan tulisan Anda, apakah sama atau berbeda dengan penjelasan saya? Ciri tulisan orang dengan karakter adventurous atau suka berpetualang
Pertama, large size letters pada keseluruhan zona, baik zona atas, zona tengah, dan zona bawah, atau upper zone, middle zone, and lower zone. Upper zone berasosiasi dengan intelektualitas, visi, spirit, pride, dan imajinasi. Upper zone tinggi berarti antusias, idealis, imajinatif, dan pintar. Middle zone atau zona tengah dalam tulisan berasosiasi dengan personal needs, interaksi sosial, dan ego. Middle zone yang besar ukurannya lebih besar atau sama dengan 4 mm. Lower zone berasosiasi dengan energi, materi, dan kebutuhan seksual. Lower zone tegas ke bawah berarti mempunyai determinasi, dia seorang project finisher, result oriented, dan dapat diharapkan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan lower zone dengan lobes yang penuh menunjukkan bahwa dia memiliki imajinasi terkait hal-hal praktis dan seringkali dia menemukan cara baru yang menarik dalam melakukan sesuatu. Dia senang mengembangkan ide untuk mengubah hal-hal yang kuno menjadi lebih mudah dan menarik, sekaligus selalu banyak belajar dari pengalaman. Ciri yang kedua, irregular rhythm. Individu yang menulis dengan ritme yang tidak beraturan menggambarkan bahwa dia mampu mengekspresikan emosinya tanpa hambatan. Orang dengan karakter ini memang tidak cocok untuk pekerjaan yang sifatnya rutin dan konformis, atau dia harus mengikuti cara orang lain. Dan ciri positif dari gaya menulis ini adalah dia kreatif, spontan, adaptif, dan sensitif. Ciri yang ketiga, rightward slant. Seperti saya sampaikan, slant atau kemiringan menggambarkan cara seseorang berhubungan dengan lingkungan sosial secara emosional. Individu dengan tulisan miring ke kanan menggambarkan dia memiliki cara menjalin relasi yang baik dan simpatik, ramah, bisa mengontrol emosi dengan baik, tidak terbawa oleh perasaan, dan bisa mengekspresikan perasaan mereka baik dengan kata-kata ataupun tindakan. Ciri yang keempat, rapid speed and broadness, atau kita sering menyebut sebagai quick writing with legible script. Seseorang menulis dengan cepat, tetapi tulisannya bisa terbaca dengan baik. Ini menggambarkan dia individu yang percaya diri, mental yang lincah, extrovert, reliable atau dapat diandalkan, dan juga adaptif serta impulsif. Ciri yang kelima, firm T-crosses. Kita mengenal T-bar, yaitu garis yang digoreskan pada batang huruf T. T-bar merefleksikan kualitas kepemimpinan dan kemampuan dalam mengelola atau memimpin orang lain. Namun interpretasi ini juga harus diikuti dengan analisis bagian tulisan yang lain. Nah, kembali ke analisa kita tentang karakter The Adventurous, mereka menggoreskan garis pada T pada T-barnya dengan tegas. Ciri yang keenam, firm pressure. Tekanan tulisan merepresentasikan gambaran energi fisik atau kesehatan seseorang. Karakter The Adventurous berciri tekanan tulisan yang tegas dan merata. Karena tekanan tulisan yang merata menggambarkan energi fisik atau kesehatan fisik yang baik. Grapholovers, itu tadi ciri tulisan tangan individu dengan karakter adventurous atau mereka yang suka berpetualang. Dengan mengetahui ciri-ciri di atas, kita akan lebih mudah menemukan individu yang tepat sebagai high pressure salesperson. Nah, bagi para recruiter atau pihak yang merekrut tenaga kerja, khususnya untuk posisi salesperson produk dan jasa di pasar modal, pengetahuan di atas dapat membantu Anda untuk menemukan siapa kandidat terbaik sebagai salesperson di perusahaan Anda. Dan bagi Anda yang berprofesi sebagai salesperson, khususnya high pressure salesperson, saatnya Anda meningkatkan kinerja dengan lebih memahami karakter yang menunjang pekerjaan Anda. Grapholovers, percayalah, tulisan tanganmu dapat diubah untuk memperbaiki karakter dan menemukan kesuksesanmu. Saya Kusuma Prabandari, sampai jumpa.